Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster langsung memimpin upaya pencarian solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di TPA Sarbagita Suwung. Antara lain didapatkan alternatif solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Salah satu solusi jangka pendek yang diputuskan adalah menghentikan sementara pembuangan sampah dari Pemkab Badung, Pemkab Gianyar, dan Pemkab Tabanan Bagita ke TPA Suwung. Terkait penutupan TPA selama 3 hari terakhir, Koster menyebut Kelian Banjar, Pesanggaran, dan Pecalang sudah bersedia untuk membuka kembali akses jalan masuk untuk truk pengangkut sampah. Kepala BPKAD Provinsi Bali juga sudah ditugaskan untuk menyiapkan lahan aset Pemprov Bali di Badung, wilayah selatan, dan wilayah utara untuk dijadikan tempat pengolahan air sampah. Saat lahan itu sudah diperoleh, Pemkab Badung diminta segera mengalihkan pembuangan sampah dari TPA Suwung ke lokasi tersebut dan sekaligus menghentikan pembuangan sampah ke TPA Suwung. Selain itu, dalam meningkatkan kapasitas pengangkutan dan pengolahan sampah melalui penambahan armada angkutan sampah, alat-alat berat pengolahan sampah, dan alat-alat pemadaman kebakaran sampah. Pengadaan akan dimulai tahun anggaran 2020 melalui APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Kota terkait. Alternatif yang disampaikan tadi dalam rapat tersebut adalah berkaitan dengan solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mengenai solusi jangka pendek, itu Kelian Banjar, Pesanggaran, dan Pecalang bersedia membuka kembali akses jalan masuk untuk truk pengangkutan sampah menuju TPA Sarbagita Suwung yang sebelumnya sempat ditutup selama 3 hari, yang bikin heboh. Yang B, menghentikan sementara pembuangan sampah dari Pemkab Tabanan, Pemkab Badung, dan Pemkab Gianyar ke TPA Sarbagita Suwung. Tetapi khusus untuk Kabupaten Badung diizinkan membawa sampahnya setengah dari jumlah kapasitas yang selama ini dikirim ke TPA Suwung. Kita menyiapkan beberapa sarana yang diperlukan, yaitu pengadaan alat berat untuk menangani masalah sampah di TPA Suwung. Jadi Pemprov akan membeli 4 alat berat awal tahun 2020. Kemudian juga membeli alat pemadam kebakaran sebanyak 2 unit. Jadi itu segera kita adakan di awal tahun 2020. Untuk solusi jangka panjang, Koster menyebut akan melanjutkan pembangunan pengolahan sampah energi listrik PSEL di TPA Suwung yang prosesnya sudah dimulai 2019 ini. Kemudian mempercepat penyelesaian regulasi yang mengatur pengolahan sampah berbasis rumah tangga dan desa sehingga mengurangi secara signifikan pembuangan sampah ke TPA. Alternatif solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini merupakan kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi bersama Sekda Provinsi Bali, Kepala WPD terkait di Pemprov Bali, Wakil Wali Kota Denpasar, dan Kepala DLHK setempat, Wakil Bupati Tabanan dan Kepala DLHK setempat, Wakil Bupati Gianyar dan Kepala DLHK setempat, serta Kepala DLHK Badung. Agung Ria dan Saputra, Bali TV.